Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan saya Titin Wiayu, lalu ada Debbie Hayatun Nufus, lalu ada Vina Audia. Di kelompok kami akan menjelaskan tentang sentral dogma. Ya, yang pertama, sentral dogma itu menjelaskan mengenai proses perubahan gen dari DNA menjadi RNA dan RNA menjadi protein. Dogma ini menjelaskan bagaimana proses pembacaan materi genetik menjadi protein yang berperan di setiap tahap metabolisme di dalam tubuh suatu organisme. Frasa ini pertama kali dicetuskan oleh Francis Crick pada tahun 1958. Mekanisme dogma sentral biologi terbagi atas 3 tahapan. Yang pertama ada replikasi, lalu ada transkripsi, dan kemudian yang ketiga ada translasi. Ketiga tahap ini memungkinkan penyalinan materi genetik menjadi protein. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu replikasi. Proses duplikasi DNA menjadi DNA dengan bantuan DNA polimerase. DNA memiliki struktur antiparalel. Beberapa jenis protein dan enzim yang terlibat dalam replikasi DNA adalah helikase, single strand DNA binding protein, primase, DNA polimerase, kemudian girase dan ligase. Pada tahap awal, kompleks helikase primase akan membuka rantai ganda DNA menjadi 2 rantai tunggal, yaitu leading strand dan lagging strand. Namun, DNA merupakan struktur yang stabil sehingga memiliki kecenderungan untuk kembali ke struktur rantai ganda. Single strand DNA binding protein berperan untuk mencegah kedua rantai tunggal yang telah berpisah kembali menyatu. Selanjutnya, DNA polimerase tidak dapat mulai bekerja bila tidak ada daerah RNA yang dikenalinya. Daerah primer RNA ini akan dibuat oleh primase. Ketika primase telah memasang daerah primer yang dikenali DNA polimerase, maka DNA polimerase akan memulai sintesis DNA baru dengan arah 5-3. Karena DNA memiliki struktur antiparalel, maka pada rantai utama, pola sintesis rantai ganda akan berjalan dari arah 3-5. Terjadi pada leading strand. Tidak seperti leading strand, yang proses replikasinya langsung dilakukan pada lagging strands yang memiliki konformasi 5-3. DNA polimerase tidak dapat langsung bekerja karena akan menghasilkan struktur DNA yang paralel. Oleh karena itu, diperlukan fragmen Okazaki. Fragmen ini akan diletakkan oleh primase pada jarak beberapa basa di depan sehingga replikasi dapat dilakukan dengan arah 5-3. Hal ini akan terus berulang sehingga replikasi DNA berjalan secara setahap demi setahap. Enzim ligase berperan untuk menyambungkan fragmen Okazaki dengan hasil replikasi DNA. Fungsi utama dari replikasi adalah untuk menggantikan sel yang tua dengan sel yang baru dan segar. Selain itu, replikasi juga berperan tentang mekanisme terjadinya replikasi. Nah, yang A itu strand, B leading strand, C lagging strand, D helikase, E primer, F fragmen Okazaki. Nah, kemudian ada transkrip. Transkrip merupakan proses perubahan DNA menjadi RNA dengan bantuan RNA polimerase. Transkripsi terjadi di nukleus dan hasil RNA akan dibawa menuju sitoplasma untuk tahap translasi. Perbedaan DNA dan RNA adalah keberadaan gugus basa timin atau T pada DNA yang digantikan oleh gugus basa urasil atau U. 3 tahapan utama transkrip itu ada penempelan RNA polimerase pada DNA atau disebut inisiasi, yaitu RNA polimerase akan menempel pada bagian DNA yang diikat oleh promotor. Strand yang akan menjadi cetakan adalah rantai antisense, sedangkan rantai antisense tidak akan mengalami proses transkripsi. Di lokasi inilah transkripsi akan berlangsung dan cetakan RNA dibuat. Kemudian kedua ada elongasi, yaitu proses elongasi membutuhkan beberapa jenis faktor transkripsi. Pada proses ini akan terjadi pemanjangan hasil transkripsi DNA. Lalu yang ketiga ada terminasi, yaitu transkripsi akan berakhir bila RNA polimerase bertemu dengan terminator yang menyebabkan lepasnya RNA polimerase dari rantai antisense DNA. Di sini ada gambar tentang mekanisme terjadinya transkripsi. Lalu translasi merupakan proses sintesis RNA menjadi protein dengan bantuan ribosom pada eukariot. Proses ini terjadi di retikulum endoplasma, sedangkan pada prokariot proses ini terjadi di sitoplasma. Tidak semua RNA dapat disintesis menjadi protein. Salah satu jenis RNA yang tidak dapat ditranslasi adalah mRNA.
Selanjutnya, substansi genetik. Di dalam substansi genetik ada DNA, RNA, gen, kromosom, kromatid, kromatin, genotip, fenotip, dan alel. Dogma sentral biologi ada protein, DNA, dan RNA. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gambar itu. Proses ekspresi gen yang mengikuti tahapan-tahapan dalam info genetik yang terdiri proses dasar replikasi DNA, transkripsi DNA menjadi RNA, dan translasi RNA menjadi protein atau polipeptida. Dalam sentral dogma bahwa semua sel memiliki DNA yang merupakan kode genetik yang dapat dipergunakan untuk memproduksi protein dengan cara memproduksi mRNA. mRNA dalam produksi protein karena DNA merupakan kode genetik yang sangat berharga sehingga perlu dibuat salinannya, yaitu dengan proses transkripsi. Setelah diperoleh salinan, maka salinan tersebut ditranslasi atau diterjemahkan menjadi urutan AA atau asam amino. Selanjutnya, replikasi DNA. DNA mula-mula heliks ganda DNA dibuka menjadi dua untai tunggal oleh enzim helikase dengan bantuan topoisomerase yang mengurangi tegangan untai DNA. Untaian DNA tunggal dilekati oleh protein-protein pengikat untaian tunggal untuk mencegahnya membentuk heliks ganda kembali. Primase membentuk oligonukleotida RNA yang disebut primer, dan molekul DNA polimerase melekat pada seuntai tunggal DNA dan bergerak sepanjang untai tersebut memperpanjang primer membentuk untaian tunggal DNA baru yang disebut leading start dan leading strand. DNA polimerase yang membentuk leading strand harus mensintesis segmen-segmen polinukleotida diskontinu atau disebut fragmen Okazaki. Enzim DNA ligase kemudian menyambungkan potongan-potongan lagging strand tersebut. Selanjutnya, komponen dalam ekspresi gen. Gen ada promoter, DNA coding region atau exon, DNA non-coding region atau UTR, IVS atau intron, enhancer. Enzim RNA polimerase. Protein ada faktor transkripsi, terminator, represor. Terima kasih. Kodon. Kodon adalah suatu aturan yang menetapkan bahwa pada sintesis protein suatu triplet nukleotida akan mengkode asam amino tertentu. Degenerasi kode genetik. Degenerasi kode genetik adalah suatu keadaan yang memperlihatkan bahwa satu asam amino dikode oleh lebih dari satu kode disebut degenerasi. Adapun kodon AUG berfungsi sebagai inisiator, sehingga disebut kodon inisiator atau short kodon. 3 macam kodon yaitu UAA, UAG, dan UAGA disebut kodon terminator atau stop kodon karena berfungsi untuk mengakhiri suatu proses sintesa protein. Ketiga kodon tersebut juga disebut kodon nonsense karena tidak mengkode satu asam amino pun. Selanjutnya di sini ada gambar kode genetik. Kode genetik adalah urutan 3 nukleotida pada mRNA yang menentukan asam amino atau informasi lain, juga disebut kodon. Misalnya, kode triple AAA dalam kode DNA untuk asam amino fenilalanin dalam protein, kode triple AAA dalam DNA selama transkripsi diubah menjadi kode UUU RNA. Dengan demikian, AAA dan UUU adalah kodon DNA dan RNA untuk fenilalanin asam amino. Selanjutnya ada alkimia sentral dogma. Berkaca pada hasil studi RNA dari 20 tahun terakhir, orang mungkin mendapatkan kesan bahwa RNA bisa menjadi protein dalam penyamaran yang pintar. Selama beberapa dekade, RNA terutama menempati tempat di dogma pusat biologi molekuler sebagai pembawa pesan. Sementara yang secara pasif menyampaikan informasi genetik seluler dalam aliran arah yang dimulai dengan DNA, hasil melalui RNA, dan akhirnya memuncak dalam sintesis protein. Selain peran singkat itu, RNA juga dianggap membuat kontribusi struktural yang lebih permanen, tetapi pasif sebagai perancah untuk ribosom atau untuk menghadirkan antikodon dalam tRNA.
Meskipun fungsi-fungsi untuk RNA ini tentu saja tidak sepenuhnya tidak akurat, 2 dekade terakhir telah mengungkapkan bahwa asam nukleat memainkan banyak peran, kaya informasi dan serbaguna, menyaingi yang sering ditugaskan untuk protein. Gambaran yang muncul dari kemajuan kunci dalam 2 dekade terakhir adalah bahwa RNA adalah seorang ahli kimia, modulator ekspresi gen baik sebelum dan sesudah transkripsi, komponen jaringan komputasi entitas allosetrik, molekuler penisilan, dan agen imunitas yang didapat. Demikian penjelasan tentang sentral dogma dari kelompok materi ketiga. Kurang lebihnya, mohon maaf.